Bolehkah seorang Katolik yang sudah pergi kembali lagi? Kalau mau kembali lagi, apa yang harus dilakukan? Para sahabat, saya menemukan artikel yang berbicara tentang itu di sini, tapi saya juga menemukan pengalaman real. Kemarin saya bertemu dengan seorang perempuan, dia Katolik dulunya, menikah di gereja Protestan, lalu dia berkata saya mau kembali, dan dia mengajak suaminya bertemu dengan saya pada waktu itu. Tapi kita tidak mau berbicara tentang keluarga itu dulu. Sekarang ini maksudnya kita mau berbicara tentang pertanyaan itu. Bolehkah seorang mantan Katolik kembali ke Katolik? Jawabannya sederhana, boleh. Dan malah dianjurkan. Malah diingatkan. Di sini kamu berada. Ada banyak alasan orang meninggalkan gereja karena perkawinan, karena dipaksa, karena pekerjaan, karena lingkungan, karena banyak hal. Tapi alasan-alasan itu kiranya tidak menjadi pengikat bahwa saya tidak bisa masuk ke Katolik lagi. Bukan. Diharapkan bisa masuk ke Katolik lagi. Kembalilah. Tapi itu harus didorong oleh keinginan sendiri. Dan itu akan diuji juga. Diuji dalam arti akan ditanyai. Mengapa kamu dulu keluar dari gereja Katolik? Mengapa sekarang ini kembali ke gereja Katolik? Nah oke, apa pertanyaan-pertanyaan menarik tentang bolehkah seseorang kembali menjadi Katolik? Menjadi Katolik lagi. Oke, jawabannya sederhana. Tentu boleh, bisa. Dibuka kemungkinan, malah dianjurkan. Yang kedua, apa yang harus dibereskan? Di sini dikatakan disposisi batin, sikap hati. Benarkah memang ingin kembali ke Katolik? Apa motivasinya? Dimurnikan dulu, diarahkan kembali. Kerinduan apa yang membawamu ingin masuk ke gereja Katolik? Jangan-jangan karena merasa gagal di luar, ingin membereskan sesuatu atau ingin selamat melarikan diri dari satu tantangan, akhirnya mau masuk ke Katolik. Itu juga harus dibereskan motivasinya. Begitu ya. Menunjukkan pertobatan itu yang terutama. Ketika kamu memutuskan pergi dari gereja Katolik, sebenarnya secara tidak sadar kamu mengatakan, saya menolak ajaranmu. Oke, saya tidak setuju denganmu, hai Katolik. Maka kamu meninggalkan. Ada bagian dari gereja Katolik yang tidak kamu ingini. Yang tidak kamu inginkan menjadi bagian dari ajaran imanmu. Kecuali ada alasan-alasan tadi bahwa di tempatmu yang selama ini tidak ada gereja Katolik dan akhirnya kamu tidak lagi menjadi Katolik. Nah pertanyaan, apakah kalau kamu sudah menemukan gereja Katolik kamu akan kembali lagi ke dalam? Nah, apa yang harus dibereskan? Sikap batin yang terutama, dan sadar bahwa gereja Katolik itu bukan hanya soal agama tetapi komunitas dan way of life. Katolisitas itu bukan hanya soal agama, tetapi ini soal komunitas, gereja sendiri, dan cara hidup yang berpengaruh pada diri sendiri. Apakah mantan Katolik akan dibaptis lagi? Tidak. Baptisan itu bersifat seperti materai, sekali untuk selamanya. Baptis, krisma, imamat itu melekat di dalam diri. Sekalipun kamu sudah pergi, entah kemana, entah karena apa, ketika kamu kembali, kamu diterima sebagai anggota gereja tanpa dibaptis ulang. Baptisanmu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus tidak batal kalau kamu memutuskan pergi. Itulah hakikat dari sakramen baptis. Tidak ada baptis ulang, apakah dicelup lagi atau ditenggelamkan, tidak. Materianya dengan air, formanya dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, baptisanmu sah sekali untuk selamanya. Apakah perlu ada pelajaran agama Katolik lagi? Boleh jadi, karena bisa saja di tempat lain kamu sudah merasa mendapatkan pengajaran yang baru yang sempat membuatmu kagum dan terpancing untuk keluar dan menikmati di sana. Harus ditemukan ajaran mana yang ini sesuai dengan ajaran Katolik yang saya miliki ini, dan ajaran mana yang harus saya asingkan. Bahwa saya menerima tradisi, bahwa saya menerima para kudus, saya menerima Maria Joseph sebagai orang-orang kudus di dalam gereja. Saya memakai media-media ini untuk memperkaya kesanah ajaran iman, untuk menikmati ajaran iman saya dengan benda-benda rohani.
Saya menerima Ekaristi bahwa itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Nah, hal-hal semacam ini disegarkan kembali. Bila perlu belajar tentu. Apakah efek dari penerimaan itu? Maka efeknya adalah kamu mempertanggungjawabkan iman kekatolikanmu. Bukan untuk kemudian keluar lagi itu mempermainkan bukan hanya dirimu tetapi komunitas. Dan kalau mau lebih interpretatif, mempermainkan Kristus sendiri. Ini karena akhirnya kita tidak berbicara soal nyaman atau tidak nyaman. Karena bergereja, memiliki komunitas adalah juga soal komitmen. Saya ikut makan bersama di rumah bukan karena saya sedang lapar, tetapi karena saya ingin bersama. Ketika saya ternyata sudah kenyang, saya toh ikut untuk duduk bersama di meja makan. Nah, kurang lebih bergereja juga begitu. Bukan karena saya sedang butuh maka saya datang. Nanti kalau saya tidak butuh maka saya tidak datang. Orang bisa terganggu dengan ritme semacam itu. Ya, kalau itu bisa dikatakan ritme. Apakah ada biaya? Tidak ada biaya untuk masuk itu sendiri. Tidak ada biaya yang dipungut, kecuali ada biaya administratif. Kalau kamu mau memperbarui surat baptismu, dibutuhkan biaya untuk itu. Dan saya pikir itu biaya yang wajar untuk itu. Untuk fotokopi ini dan itu. Atau untuk print ini dan itu. Untuk kertas print dan seterusnya. Sangat praktis, sangat praktis. Tapi untuk biaya masuk itu sendiri, there is no cost material. Ya, tidak ada tunggakan yang harus kamu bayar kecuali mulai tahun itu ya kamu harus bayar sebagaimana kamu seorang Katolik, ada iuran dana mandiri atau apa yang biasa kita temukan di paroki-paroki. Kita tidak ingin ada anggota keluarga yang pergi karena pindah agama ya. Karena sekali lagi saya katakan, oke, ada orang yang bangga dengan bahwa di keluarga mereka ada toleransi, ada agama yang berbeda. Tetapi dalam beberapa poin itu bisa menjadi halangan. Bisa menjadi halangan. Makanan, jam 2, pilihan kata, cara berpikir boleh jadi. Selera musik, selera makanan, selera film, selera acara TV dan lain-lain. Dan itu bisa berpengaruh pada kualitas dari kebersamaan, family time-nya. Bisa dikatakan, well, keluarga kami berbeda agama, tetapi kami bisa hidup bersama dengan rukun, ya. Tetapi kalau bukan juga jaminan, kalau kamu satu agama semuanya, maka hidupmu rukun-rukun. Tidak juga jaminan. Karena ini dua hal yang berbeda. Tetapi ada kemungkinan lebih besar bahwa kerukunan itu dirawat lebih baik ketika kita bisa mengadu kepada Allah dengan cara yang sama. Maka semoga kalau sudah ada yang terlanjur pergi, masih berniat untuk kembali. Pace bene.